Oke, selamat siang Kak Ron ya, dari Dialogika. Nah ini mungkin sedikit ini aja Kak, pengantar. Jadi ini ada pemenuhan tugas dari kami untuk wawancara dari pemilik startup dengan harapan nanti mungkin di sesi wawancara ini nanti nggak terlalu lama Kak, mungkin 15-20 menit aja. Nanti boleh mungkin dikit-dikit sharing ke kita gimana sih dari Kakak awalnya mau mendirikan startup ini sampai sekarang, mungkin kondisinya sampai sekarang perjalanannya seperti apa gitu Kak. Oke, boleh. Nah, mungkin sebelumnya boleh nih kenalan dulu. Mungkin kakak namanya siapa, lalu lulusannya dari mana, lalu um, di startup ini posisinya sebagai apa gitu kak? Oke. Kenalin, nama aku Ron. Aku sebenarnya udah lulus tahun 2019 dan itu ngambil di jurusan Master of Computer Science. Jadi jurusanku adalah komputer atau bisa dibilang anak IT. Dan aku saat ini jalanin startup yang namanya Dialogika, dan itu justru malah bergerak di bagian bisa dibilang pengembangan diri, dan itu banyak membuat orang bertanya-tanya kenapa aku nggak bikin startup ya IT. Cuman aku selalu mengatakan kalau sebenarnya sih kalau startup IT itu nggak mesti harus memproduksi IT, tapi juga bisa dibilang semua produknya Dialogika itu hampir semuanya IT sih. Dari mulai ebook, kemudian kita juga walaupun kita juga punya post fisiknya seperti itu. Dan aku sebagai founder saat ini. Oh gitu ya Kak. I think it's quite interesting juga Kak, bagaimana Dialogika ini bergerak tidak hanya kolabnya di bidang digital juga, tapi juga di bidang pendidikan ya Kak ya, karena mengajarkan orang bagaimana public speaking dan lain-lain. Nah, mungkin Kakak boleh cerita nih awal-awal kok bisa kepikiran untuk bergerak ke ranah itu justru, padahal tadi Kakak backgroundnya mungkin dari IT gitu Kak. Oke, aku rasa setiap orang punya driven khusus ya. Kalau aku boleh katakan, driven khusus itu biasanya berdasarkan dari pengalaman masa lalu, kemudian dari apa yang telah dia lihat, yang dia rasakan. Dalam setiap pengusaha itu biasanya drivennya itu macam-macam. Kebetulan kalau aku tuh drivennya lebih kepada sosial sebenarnya. Aku ngambil IT itu karena kuliah itu aku cuma pengen kuliah di komputer aja. Jadi aku suka aja dengan dunia komputer, tapi sebenarnya aku cuma hobi sebenarnya di situ. Jadi aku sebenarnya terlambat mengenal diriku sih, bisa dikatakan demikian. Dan aku ngambil IT karena aku suka, tapi ternyata memang dari S1 sampai S2 teman-teman itu justru banyak dari psikologi, bimbingan konseling, kemudian dari jurusan-jurusan seperti kedokteran, itu aku malah lebih banyak di sana ketimbang teman-temanku yang IT sendiri. Sehingga pas lagi aku setelah lulus aku melihat ada kacamata yang agak berbeda kacamata dari orang lain. Kalau teman-temanku pada bikin website, kemudian usaha bikin aplikasi, aku justru malah mikir kayak uh, aku nggak pengen bikin sesuatu hal yang aku rasa itu kebanyakan orang bikin gitu. Aku pengen bikin yang itu dibutuhkan banyak orang, tapi kita akan mendigitalisasikan itu. Gampangnya demikian, itu alasan kenapa aku mulai ambil ke sosial. Tapi kenapa aku endingnya jadi jatuh kepada pengembangan diri, itu sebenarnya alasannya sederhana sih. Jadi selama aku ketemu sama banyak orang, itu banyak banget yang pintar banget, banyak juga yang dia pinter sekaligus memang cerdas. Ada juga orang yang benar-benar biasa-biasa aja dan bahkan cenderung diremehkan. Tapi sepanjang perjalanan waktu aku menyaksikan bahwa orang-orang yang pinter aja itu di kehidupannya belum tentu bisa mengalahkan orang-orang yang biasa-biasa aja. Ya justru malah orang-orang yang biasa-biasa kemudian nggak pernah dibantai sama dosen, sekaligus dia juga bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dan akhirnya mulai mikir bahwa ternyata pintar itu bukan segala hal. Nilai masih 4.0 itu nggak bakal pas ditanyain saat kamu masuk kerja. Even kamu masuk kerja pun kamu nggak pernah bisa ditanyain, tapi itu tetap menjadi poin plus untuk kamu membanggakan orang tua.
IPK tinggi 3,8, 3,9, 4,0. Itu membanggakan depan orang tua, tapi di dunia kerja itu nggak terpakai. Justru teman-temanku yang IPK-nya 4,0, ada temanku 4,0, dia justru malah bikin usaha karena dia merasa bahwa dia nggak cocok di tempat kerjanya, dia selalu ditolak gitu, karena beda cara berpikirnya, beda cara berkomunikasinya, dan itu memang ngefek banget. Akhirnya aku memutuskan bahwa komunikasi itu benar-benar nomor satu, skill-skill yang lain itu penting bagi kita seperti itu. Jadi memang bener ya Kak ya, kadang-kadang justru ketika kita pengen perfeksionis di dalam apa ya kampus itu justru kadang-kadang malah tuntutannya dari eksternal ya Kak ya, bukan dari diri kita sendiri gitu ya Kak. Makanya mungkin di sini Kakak pengen kita glorify nih bahwa ternyata interest orang-orang tuh beda-beda loh gitu ya Kak ya. Makanya itu mencetus ide, oke, kita bikin dialogika ini yang pengen bergerak menjustifikasi itu gitu ya Kak ya. Iya, salah satunya demikian sih. Oke, mungkin itu kan tadi alasan kenapa Kakak bikin dialogika nih. Nah, mungkin pada kenyataannya, pada prakteknya, dalam mewujudkan hal tersebut, dialogika ini akhirnya punya program apa aja tuh Kak, kalau boleh tahu? Oke, saat ini sih kita punya programnya adalah public speaking untuk orang dewasa, bisa dibilang rentang umur dari 18 sampai 40 tahun, sama public speaking buat anak kecil. Dan itu saat ini sedang di-launching, udah mau di-launching di akhir bulan ini nanti. Itu memang untuk anak umur 8 sampai maksimal 15 tahun. Seperti itu. Dan mungkin banyak yang bertanya untuk pengembangan dia itu kenapa kita startnya public speaking bukan yang lain, karena menurutku paling sederhana sih untuk bisa memasukkan, menginstal ke pikiran seseorang bahwa kata-kata ini membangun, kata-kata ini nggak membangun, kemudian menceritakan bahwa aku tuh begini, public speaking for ourselves, public speaking untuk menciptakan diri sendiri, public speaking untuk menceritakan kepada seseorang value yang kita miliki apa atau perusahaan yang dimiliki apa, itu paling dekat dengan pengembangan diri. Jadi makanya kita pakai itu, bukan dengan pakai cara yang lain gitu. Jadi kita pengembangan diri bisa banyak ya, ada parenting, kemudian juga ada komunikasi interpersonal dan Ya, memang public speaking itu soft skill yang menurut aku kadang-kadang juga diremehin ya kayak underrated. Padahal sebenarnya penting banget kita untuk bisa bicara pada orang, bisa situasional juga ketika bicara sama siapa gitu-gitu ya Kak ya. Nah, ini kan untuk sekarang berarti Kakak lebih fokusnya untuk mengarahkan orang-orang ke public speaking tersebut. Nah, apakah ini dalam jangka panjang ada pengembangan ke sektor lain kah atau Kakak pengen fokus aja nih di public speaking gitu? Oke, seperti aku ceritain di awal, karena drivenku adalah komunikasi dan pengembangan diri, jadi public speaking itu hanya salah satu cara yang kita coba saat ini. Jadi aku kedepannya mikir bahwa dialogika itu produknya bukan public speaking sih. Produknya itu lebih luas lagi, kita emang nyiapin platform, kedepannya kita juga ada aplikasinya, seperti itu. Jadi benar-benar tidak cuma di public speaking, nanti juga ada di bisa dibilang kayak pembuatan CV justru juga masuk, kemudian cara diinterview, cara menginterview juga masuk, lalu seperti pengembangan kata krama, manner, table manner juga seperti itu. Jadi public speaking itu cuma start awal. Aku pilih public speaking sebagai start awal karena ini yang paling sulit bagiku. Dan kalau yang paling sulit ini bisa aku conquer, nanti kedepannya nanti kita bikin produk yang jauh lebih mudah kayak les matematika dengan sekaligus pengembangan pikiran dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih mudah sih. Ya, mungkin itu juga ini sih ya Kak ya, kenyataannya tuh kadang-kadang orang justru lebih berfokusnya pada end goal-nya itu ya kayak pengembangan skill-skill yang apa ya, yang dalam tanda kutip itu lebih nyata wujudnya, padahal soft skill ini yang justru penting kadang-kadang malah ditinggalkan gitu ya Kak ya. Menurutku itu bukan suatu hal yang disalahkan sih, karena kita kalau gampangnya gini, Mas Fernando kalau mau lulus kuliah harus punya apa? Harus punya sertifikat lulus TOEFL, ya kan? Lulusannya apa? Lulusannya harus bisa TOEFL. Bahkan yang di Universitas Islam aja, lulusannya bahasa Arab harus bisa TOEFL. Itu kan nggak lucu. Terus Mas Fernando kalau mau masuk kerja, Mas Fernando tesnya apa? Ada 3 tesnya.
Kalau PNS ya ada tes psikologi, pertanyaannya bikin mumet. Ada tes kewarganegaraan, padahal penyentuh PPKN aja terakhir SMA, itu pun belum tentu nilainya bagus. Kemudian ketiga ada tes yang harus dikasih, yaitu tes TOEFL, lagi-lagi tes TOEFL. Dan padahal kita kerjanya sama orang Indonesia, nggak kontak sama orang luar negeri. Ini adalah skematik yang terjadi di lingkungan orang Indonesia saat ini. Bisa dibilang padahal nggak terkait sama sekali, tapi selalu diminta, sehingga menurutku ya nggak heran kalau usaha yang kayak les matematika, les atau bahasa Inggris itu akan menjadi yang paling ngetop. Sedangkan yang lainnya yang dibutuhkan bekerja itu justru nggak ngetop. Kenapa? Karena memang nggak dibutuhin di masyarakat, itu memang nggak diinstal, kecuali kalau Bapak Presiden tiba-tiba ngomong atau Menteri Pendidikan tiba-tiba ngomong kayak gini, oh kalau kita mau bisa lolos dari lulus kuliah, semuanya pas lagi presentasi skripsi harus sangat-sangat menyenangkan, gitu. Atau presentasi skripsinya tidak boleh dibantai. Nah itu baru beda lagi ceritanya. Iya. Nah itu memang ini berarti atas dasar tersebut kakak jadi punya tujuan ya, makanya mendirikan startup ini gitu ya kak ya. Nah mungkin selama perjalanan startup ini apakah mulus-mulus aja gitu kak, dari ide tercetus oh punya tujuan, apakah geraknya selalu terarah atau mungkin kadang-kadang ada shaky-shaky juga gitu kak? Oke. Jadi sejujurnya kalau aku katakan dulu aku mengantisipasi perjalanan yang tidak nyaman. Tapi ternyata memang akan terjadi juga hal-hal yang tidak nyaman, termasuk di bulan Juni-Juli ini. Dari tahun lalu sampai tahun ini, Juni-Juli itu termasuk bulan yang paling sulit untuk didialogkan. Kenapa? Aku juga masih belum tahu alasannya kenapa, tapi mungkin itu adalah fase transisi. Karena kalau di anak sekolah, mereka liburan sekolah. Kemudian kalau di anak-anak kuliahan, mereka lagi pada fokus UAS. Kemudian kalau di teman-teman, abis itu mau selesai juga lebaran puasa gitu. Jadi bulan-bulan yang sulit di Juni-Juli untuk bisnis event itu juga panen sebaliknya. Jadi setiap bisnis itu pasti ada, nggak akan selalu naik terus, tapi ada saat di mana dia akan panen banyak gitu. Kalau bisnis sapi ya panennya nanti bentar lagi pas lagi mau Idul Adha gitu. Itu bisnis sapi itu panen sih. Nah itu kan mungkin lebih ke prakteknya ya kak ya, setelah startupnya berjalan ada kendala seperti itu. Nah mungkin kalau dulu nih waktu kakak masih punya rancangan aja belum terbentuk, apakah juga mengalami kendala-kendala tertentu gitu kak? Oh, kalau aku pribadi, aku justru menghindari merancang ABCDE sebenarnya, karena aku merasa di itu tuh terlalu strict dengan planningku. Jadi sampai satu sisi aku ngerasa aku nge-planning nggak pernah jadi. Jadi aku nge-planning yang sederhana aja gitu, kayak aku ngelihat kayak aku pengen liburan ke A, ke B, ke C misalnya kayak gitu. Itu nggak kunjung jadi padahal duitnya ada. Aku mulai curiga saat itu. Kemudian aku pengen jalan-jalan sama si ini, si itu, habis itu ke sini, ke situ, dan itu jarang banget mulus. Akhirnya aku mulai nyadar bahwa aku kayaknya jangan planning gitu. Karena sebelum mulai bisnisnya aku perhatiin itu dulu aku melihat bisnisnya kayak gitu kan. Kalau yang aku planning sering terjadi, aku akan planning. Tapi kalau aku planning jarang terjadi, tadi aku nggak planning, aku jalanin dulu baru aku planning. Jadi cenderung aku malah nggak ada planning, bla bla bla. Jadi semuanya tuh kayak roller coaster, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu. Nah, yang menjadi kendala itu justru malah kalau aku di keluarga, karena keluarga aku kan pengennya aku jadi PNS. Biasanya kan orang tua aku karena di aslinya Kalimantan, orang di Kalimantan itu anaknya kalau belum jadi PNS itu belum sah hukumnya bekerja gitu. Itu yang menjadi masih stigma gitu ya kak. Dan aku kendalanya adalah ya stigma seperti itu. Memang masih sekarang itu masih menjadi apa ya, challenge buat aku untuk meyakinkan orang tua bahwa yang aku lakukan itu halal, bukan halal ya, maksudnya aku lakukan itu baik gitu dan benar. Cuman setidaknya di kepala mereka itu, oh yang aku lakukan itu bisa menghasilkan gitu. Endingnya nanti ujung-ujungnya duit kan, UUD sampai kayak gitu.
itu yang lucu di orang Indonesia. Apa namanya, bilang uang itu yang menjadi sumber masalah, tapi ujung-ujungnya duit. Iya, benar. Kenapa nggak uang diselesaikan masalahnya? Ya, itu yang kadang aku pikir itu jadi lucu, stigma kayak gitu. Ya, berarti emang apa ya, untuk mungkin apa ya, untuk kakak bisa terjun ke sektor ini di bidang startup juga mungkin ada kendala-kendala eksternal kayak gitu juga ya, kayak mungkin kayak pertimbangan dari keluarga, mungkin dalam ambil decision pengen full time ke startup ini juga pasti kakak mengorbankan comfort zone dan segala macam. Nah itu mungkin apakah itu pengaruh sangat besar sih kak dalam decision makingnya sebelum akhirnya bisa mendirikan startup ini gitu. Oke. Aku cuma mau memberikan ilustrasi paling sederhana. Kalau misalnya kita bedakan cicilan sama usaha, ya beda ini. Ya. Kalau yang namanya cicilan, yang namanya usaha itu yang ada yang memang sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu usaha. Namanya juga usaha. Kalau cicilan, bersenang-senang terlebih dahulu, bersakit-sakit kemudian, namanya juga cicilan gitu. Dapat dulu datangnya, kita nanti nyicil gitu. Kalau usaha, nabung dulu atau apa, kayak ngais rezekinya kayak gimana, ngais duitnya kayak gimana, baru dapat barangnya kayak gitu. Memang itu fase yang berbeda. Nah, yang menjadi aku sebenarnya nggak terlalu gimana, cuma kalau sebagian orang mungkin merasa bahwa privilege itu udah lumayan bagus. Artinya saat aku lulus S2 itu posisiku untuk jadi dosen tuh ada di tempat di kampungku lah, di Pontianak sana. Itu udah disediakan posisinya untuk jadi dosen, gajinya juga udah tetap. Kemudian di Pontianak sana juga rumah itu nanti juga akan dibangunkan lah, gampang gitu. Tapi aku merasa bahwa aku bukan membuang ya, aku harus menyampingkan peluang-peluang tersebut, karena bagiku aku pengen mengambil suatu hal yang berbeda. Nah ini yang lucunya manusia. Bagiku tuh hal yang lucu di kehidupan manusia. Karena kadang kita sudah punya berbagai macam hal, kita malah mencari suatu hal yang itu jauh lebih sulit gitu. Ada juga orang yang merasa bahwa ambil aja, ngapain sulit lagi kayak gitu. Nah itu adalah tantangan yang aku hadapi saat ini, yaitu selalu bertarung dengan pikiranku gitu. Kadang-kadang bagusnya ini, bagusnya itu. Coba kalau kamu ngambil kerjaan, kamu nggak bakal sepusing ini gitu usaha. Coba kalau kamu ngambil kerjaan, kamu gajian bulanan jelas. Kalau usaha kan tanggal 1 kita nggak ada duit, tanggal 30 kita lebih nggak ada duit gitu. Kalau usaha kadang kayak gitu, tanggal tengah-tengah aja dapat duit tengah-tengah tuh masih ini duit buat sendiri atau buat usaha ya, kadang kayak gitu. Nah di usaha itu kan memang kendalanya demikian, dan itu yang akan menjadi kendala sampai kapanpun kalau mindsetnya belum benar kayak gitu. Nah jadi yang aku perbaiki di awal itu mindset sebenarnya. Yang aku challenge dalam hidup itu cuma mindset. Gimana mindset itu benar-benar mindset benar-benar pengusaha, yaitu mindset orang yang bisa menghasilkan uang dimanapun dan kapanpun, dan bukan mindset orang yang bekerja kantoran di bukan mindset pegawai negeri lah bahasa gampangnya. Walaupun bagi itu pegawai negeri itu nggak jelek gitu, cuman mindsetnya aja, stigmanya aja kalau di tempatku itu kesannya kurang begitu menyenangkan di mata gitu. Nah, emang apa ya, untuk bisa ngambil keputusan yang tidak populis itu kadang-kadang juga susah juga ya Kak, dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, kalau misalnya ini kan sekarang Dialogika ini bergeraknya di bidang digital ya Kak ya, dalam artian basis kerjanya itu mungkin dari website, dari application dan sebagainya gitu Kak. Nah, mungkin kira-kira Kakak boleh cerita nih, padahal kan mungkin orang-orang dalam pendidikan itu lebih prefer untuk yang tatap muka gitu-gitu kan Kak, kayak lebih kelihatan kinerjanya dan lebih kelihatan efeknya gitu. Nah, kenapa Kakak berani untuk ngambil, oke kita mau digital aja, kita basisnya seperti itu? Oke. Sebenarnya kita program offline-nya itu ada.
Oh, ada juga. program offline-nya itu ada, tapi pas lagi aku inisiasi Dialogika itu memang pas laginya pandemi. Jadi bulan Maret itu aku inisiasi awal Dialogika, dan di awal memang nggak masuk akal, gimana sih masa sih belajar public speaking tapi pakai tapi nggak ketemu, masa sih belajar public speaking tapi nggak menghadapi ratusan sampai ribuan orang kayak gitu. Tapi di situ aku menepis bahwa nggak seperti itu, mindset awal yang menurutku ya itu wajar kalau orang mulai ragu di awal-awal. Tapi menurutku kedepannya kita akan kayak gitu, kita nanti akan terbiasa dengan konser online, kita nanti akan terbiasa dengan belajar online, kita nanti akan terbiasa dengan tugas dan penugasan presentasi online, walaupun presentasi offline itu akan sangat sulit nanti ke depannya. Challenge kita untuk presentasi offline. Jadi challenge awal itu memang berat. Di awal-awal kita juga nggak banyak dapat klien, paling cuma 1-2 kayak gitu. Di awal-awal striking ini kayak gitu. Cuman semakin kesini orang semakin paham bahwa kita nggak bisa lepas dari daring, nggak bisa lepas dari luring. Terus kalau kita presentasi itu cara meyakinkan orang gimana pas lagi ngomong sama stakeholder, waktunya cuma 2 menit, apalagi dengan online ini, dengan orang sulit bertemu, pertemuan Zoom itu satu hari bisa sampai 15 sampai 20 kali gitu. Pertemuannya cuma 2 menit, 3 menit, cuman hanya untuk membahas kayak ini pitching-nya bagus nggak, ini menarik nggak, dan segala macam. Dan itu menjadi tantangan yang baru gitu. Dan dari situ aku mulai berpikir bahwa oke, berarti tandanya kita harus mulai bisa mengembangkan masyarakat baca edukasi sampai kita ngembangin materi yang lebih dekat lagi ke arah sana. Gitu. Bener sih Kak, emang pada akhirnya walaupun kedepannya new normal ini bicara kita bakalan online, tapi tetap jangan sampai kita juga kikuk ya Kak ya, ketika besok kita harus bicara secara offline di depan orang-orang juga gitu ya. Oke, nah mungkin kakak ada perbandingan nih Kak, mungkin dari teman-teman kakak yang punya usaha serupa, yang tadi katanya buka les-lesan dan sebagainya, yang lebih fokus untuk tatap muka dengan kakak yang mungkin lebih berfokus di digital. Itu mungkin ada perbedaan tertentu gitu nggak Kak? Ada beberapa teman, nggak banyak sih, tapi memang beberapa temanku yang dulu mereka les-lesan bahasa Inggris, tapi memang basisnya offline, tapi sekarang karena pandemi mereka jadi ada yang shifting ke online, ada yang masih tetap di offline. Itu pertama, dengan adanya online ini kita jangkauannya jauh lebih luas ya, se-Indonesia hitungannya ya, se-Indonesia, tapi memang persaingannya juga makin global. Tandanya se-Indonesianya kita saingan dengan pengusaha-pengusaha lain yang serupa seperti itu. Usahanya pun jadi lebih global dan jadi lebih jauh kompetitifnya. Sejauh itu menurutku adalah ya kalau dalam bahasa kasarnya ya beradaptasi atau mati, gitu aja kan bahasa kasar. Kalau kita mau beradaptasi dengan keadaan, oke, kita bisa survive, tapi kalau enggak ya udah gitu. Kalau sekarang offline itu akan menjadi benda yang mahal ke depannya bagiku. Pertemuan offline itu menjadi pertemuan yang mahal karena kita harus menjalankan berbagai macam protokol dan lain sebagainya, sehingga apa-apa jadi murah dengan internet bagi seperti itu. Gitu ya Kak ya. Jadinya emang pada akhirnya jangkauannya lebih luas dan lebih aksesibel gitu ya Kak ya. Oke, mungkin ini yang terakhir nih Kak. Mungkin Kakak ada pesan atau saran motivasi kepada mungkin teman-teman juga yang punya ide pengen bikin startup tapi juga mengalami kendala-kendala yang Kakak alamin. Mungkin Kakak mau menyampaikan pesan apa gitu Kak? Oke, yang pertama aku harus mengatakan bahwa entrepreneur itu tidak secantik yang dilihat. Itu satu. Pertama, aku harus mengatakan, ini aku ngomong bad news dulu. Bad news entrepreneur itu banyak banget. Jadi nggak pasti, penghasilan bulanan nggak pasti. Hari ini kamu bisa dapat 1 juta, besok bisa minus. Hari ini kamu bisa dapat 30 juta, besok juga bisa minus. Gitu. Tidak pasti. Kamu harus menjaga nama baik, kamu juga harus menjaga kelakuan kamu juga harus menjaga banyak hal. Intinya, entrepreneur itu bukanlah hal yang semenyenangkan yang kita lihat seperti kayak Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk. Tidak secantik itu. Perjalanannya panjang.
Jadi menurutku entrepreneur itu sangat bagus apabila kamu benar-benar punya apa sudah mengenal diri sendiri. First thing itu mengenal diri sendiri, tahu siapa diri kita. Karena ada orang yang tipikalnya dia jauh lebih bagus apabila diperintah ketimbang menjalankan sesuatu hal sendiri. Ada yang tipikalnya demikian. Ada juga tipikalnya yang dia tidak bisa diperintah sama sekali dan bisa menjalankan itu sendiri. Itu mungkin memang lebih cocok sebagai entrepreneur. Tapi bagiku kenali diri sendiri dulu. Diri sendiri itu harus dikenali. Jadilah kalau jadi pegawai baik itu tak masalah, tapi yang penting menjadi intrapreneur alias orang yang bermindset entrepreneur tapi dia berjalan di bawah naungan perusahaan lain. Nah, ini adalah pilihan yang paling aman saat ini. Kalau aku lihat di LinkedIn, di mana-mana intrapreneur itu jauh lebih aman. Kenapa? Gajinya pertama pas, ada yang menggaji, tidak ada ketakutan untuk kekurangan apapun. Yang kedua, ide-idenya bisa diterima oleh banyak orang, alias dia bisa ngomong, dia bisa pitching, dia bisa memberitahu, dia tahu resikonya. Ide-idenya bisa diterima oleh banyak orang. Intrapreneur itu adalah jalan yang paling aman kalau untuk menjadi seorang yang bermindset pengusaha dan bisa memiliki penghasilan hampir mirip dengan pengusaha. Gitu. Andainya nanti apabila programnya lancar, misalnya kayak les bahasa Inggris nih, saat ini les bahasa Inggrisnya offline, kemudian dia menginisiasi online gitu. Lalu dia bernegosiasi sama atasan, kalau ini programnya berhasil, aku minta 10% dari saham. Nah, apabila dia udah nggak di perusahaan itu lagi, ya 10% dari saham itu tetap masuk gitu. Setiap bulan, setiap 6 bulan sekali. Nah, itu adalah mindset entrepreneur. Dan dia membuat apa ya? Dia mirip kayak Warren Buffett yang dimana dia memberikan apa ya? Dia berinvestasi secara compounding interest yang nantinya akan naik berkali-kali lipat sejalan dengan sebagian bagusnya perusahaan itu di banyak lini. Itu bagi gue cara yang paling aman kalau ingin menjadi seorang yang kalau masih takut-takut jadi usaha, takut gagal, takut ini itu, entrepreneur aja itu lebih aman. Kalau mau jadi entrepreneur, saranku cuma 3. Satu, jangan pernah mengeluh. Ini paling paling parah, ini jangan pernah mengeluh apapun itu, capek, ngantuk, lelah gitu, kemudian nggak punya waktu dan segala macam, jangan pernah mengeluh. Kedua, jangan pernah menyalahkan orang lain apapun yang terjadi, termasuk kayak sampai hal-hal yang paling kecil. Ada ibu-ibu kampusan kiri belok kanan itu nggak boleh disalahin, selalu salahkan diri sendiri. Entrepreneur tuh harus kayak gitu. Ini aku juga ngajarin kepada teman-temanku yang di internship di Amerika, kita ngajarin bahwa kita jangan pernah blaming. 2 hal ini aja kalau diterapin itu ngubah hidup kamu 180 derajat, dan aku udah praktekin 180 derajat, penghasilan berubah 180 derajat, teman-teman berubah. Yang ketiga, ini yang paling sulit, jangan pernah membenarkan diri sendiri alias no justify. Nah, no justify ini sambil jalan. Ini aku masih proses karena no justify itu benar-benar nggak ada alasan apapun, nggak pernah membenarkan kondisi apapun. Contoh begini, udah belajar susah payah, kemudian hasilnya masih tetap B plus, nggak dapat A gitu. Karena temennya yang lain jauh lebih pintar dibanding kita. Kalau orang yang belum sampai ngejustify akan bilang kayak gini, wajar lah dia dapat nilai tinggi karena dia pintar gitu. Nah itu justify gitu. Wajar lah karena kemampuanku segini, itu justify. Itu jangan sampai kejadian. Nah, entrepreneur itu harus bisa menjalankan harus bisa menjustify itu. Dia tidak punya alasan untuk kalah dengan orang lain. Nah, 3 ini kalau misalnya bisa dipegang dan bisa dilakukan setiap hari, setiap waktu tanpa henti, itu baru jadi entrepreneur. Bagi itu seperti itu. Tapi kalau misalnya belum berani, masih takut, masih ragu, masih bla bla bla, udah ikut orang lain dulu, mumpung masih di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun banyak belajar, ikut orang lain, banyak belajar, ikut orang lain. Setelah 30 tahun baru ketik hasil. Gitu aja. Dari situ nantinya bakal terbentuk karakter ya Kak ya. Jadi work ethic-nya juga kelihatan, kita juga jadi orang banyak introspeksi dan banyak evaluasi juga gitu ya Kak ya. Ya. Oke Kak, mungkin itu untuk wawancaranya hari ini. Sekali lagi saya mau ngucapin makasih banget nih Kak untuk waktunya dan effortnya juga. Kakak mau meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Saya mau ucap makasih banyak. Mungkin saya juga mau mendoakan kesuksesan ya Kak ya untuk Dialogika. Semoga kedepannya startup ini makin berkembang dan makin bisa menyebar influence kepada khayalak ramai gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak.
Yang sama. Saya ya meetingnya. Oke. Sama-sama.